Hai, welcome to Artocles. Sepertinya selama bulan April ini saya tetap ngumpet dulu, tapi nggak apa-apa, nanti habis lebaran bakal nongol lagi. Sekarang kita menuju ke kota Riga yang ada di negara Latvia. Kisahnya tentang seorang pria yang berpacaran cukup lama dengan wanita yang dikasihinya. Namun kemudian semua pupus kala sang gadis pujaan menikahi pria lain. Tapi semua harapan muncul lagi setahun kemudian, dan ada kisah berbeda terjalin seiring berjalannya waktu. Cukup banyak ya tokoh dalam kasus ini, diikuti pelan-pelan saja karena ceritanya sangat menarik. Sebelum dilanjutkan, izin ngiklan bentar boleh ya? Ini khusus buat kalian yang lagi bingung mau ngasih bingkisan atau hampers yang cocok untuk hari raya. Coba deh mampir ke toko online-nya urimemento.id, karena saat ini lagi ada hampers spesial yang bisa di-custom sesuai dengan keinginan kamu. Mulai dari tumbler, notebook, tote bag, lampu, mug unik, hingga perlengkapan sholat juga ada. Yang pasti karena bisa di-custom, sangat personal dan lebih istimewa. Mau pasang nama kamu atau foto anggota keluarga juga boleh. Pokoknya spesial banget. Buruan pesennya dari sekarang mumpung masih ada waktu sebelum hari raya tiba. Apalagi kalau kamu subscriber channel saya ini yang tinggalnya di Jabotabek, bisa dapetin free ongkir dengan minimal belanja Rp100.000 selama bulan Ramadan. Kapan lagi coba bisa ngasih hampers yang unik begini? Hubungi segera Instagramnya @urimemento.id atau kontak lainnya yang udah saya tempelin di bawah. Hari ini kita kenalan dulu dengan seorang pria yang lahir pada tahun 1988 bernama Artur Krumina, tumbuh dan besar di kota Riga, negara Latvia, dan merupakan putra satu-satunya dalam keluarga. Sang ayah Theodor merupakan pensiunan tentara yang semasa mudanya pernah bertugas di Afghanistan. Sementara sang ibu Anyuta adalah konsultan kesehatan yang juga pernah menjadi asisten ibu negara pada tahun 2000. Ibu Anyuta memiliki seorang adik pria bernama Valters yang tinggalnya nggak jauh dari kediaman mereka. Dia adalah duda dan memiliki satu orang putri. Pada tahun 2011, Valters meninggal dunia karena suatu penyakit dan meninggalkan putrinya sendirian bernama Laima. Usia gadis itu 20 tahun dan akhirnya Laima pun diajak untuk tinggal bersama keluarga bibinya. Antara Artur dan Laima sebagai sepupu cukup akrab. Bahkan secara bercanda, orang tua Artur sering menjodohkan mereka berdua. Walaupun kelihatan Laima setuju aja, tapi Artur kelihatannya menolak sambil bercanda. Mungkin karena dia sudah menganggap Laima seperti adik sendiri. Jadi secara garis keturunan antara Artur dan Laima memang sepupu kandung, tapi boleh menikah. Mungkin kalau orang Batak ini seperti Pariban lah ya. Sampai pada tahun 2015, kala berusia 27 tahun, Artur yang sempat bekerja di jasa keuangan pun kuliah lagi ngambil S2 di Universitas Stradins Kota Riga. Disinilah dia kenalan dengan seorang wanita yang bernama Irka yang lebih tua 1 tahun dibanding dirinya. Mereka saling cocok dan kemudian menjalin hubungan. Sedikit info tentang Irka, dia merupakan wanita asli kota Valmiera. Ayahnya memiliki perkebunan dan usaha bidang berlian yang sudah ada cabangnya di beberapa kota lain seperti Lipaja, Valmiera, Jurmala, dan Ventspils. Bahkan Irka kemudian dibelikan ayahnya sebuah rumah di kota Riga supaya dia nggak perlu nyewa apartemen lagi. Selain mengambil kuliah S2, Irka juga bekerja bagian kas di Swedbank kota Riga. Jadi bisa dibilang secara keuangan wanita ini cukup matang. Makanya Artur sangat bangga bisa pacaran sama gadis itu. Apalagi saat dikenalin ke Pak Theodor dan Bu Anyuta. Mereka seneng banget. Keduanya pun wisuda di akhir tahun 2017. Lalu Artur bekerja di Bank Baltik Internasional Kota Riga. Namun kelihatannya perjalanan cinta mereka yang hampir 4 tahun itu ternyata belum diketahui oleh kedua orang tua Irka yang ada di Valmiera.
Sebenarnya Arthur sering ya ngajakin pacarnya itu buat mempertemukan dirinya dengan calon mertua, tapi banyak aja alasan Irka yang intinya nggak jadi-jadi itu si Arthur berjumpa secara langsung dengan ayah ibunya Irka. Sampai akhirnya atas paksaan sang kekasih, Irka pun melakukan panggilan video kepada orang tuanya dan memperkenalkan Arthur melalui video call tersebut. Kelihatan ya ayah ibunya menyukai Arthur, kendalanya cuma di Irka saja, seperti ada yang disembunyikan atau mungkin dia nggak ingin mengajak Arthur ke kota Valmiera karena alasan tertentu. Pada 1 Januari 2019 saat Irka izin untuk pulang ke Valmiera guna merayakan tahun baru, dia pun gak pernah memberikan kabar kepada Arthur lagi. Hampir sebulan handphonenya tidak aktif dan Arthur sempat mencari wanita tersebut ke Valmiera namun gak ketemu juga. Sampai pada 20 Februari 2019, Arthur menerima SMS dari Irka yang menyatakan bahwa dirinya telah menikah dengan pria lain seminggu sebelumnya, yaitu pada Valentine 14 Februari. Tentunya ini membuat hati Arthur hancur. Dia sangat sedih dan merasa dihianati. 4 tahun mereka pacaran dan tiba-tiba wanita yang mau dia lamar tersebut malahan nikah sama orang lain setelah 1,5 bulan tidak memberi kabar. Irka meminta maaf bahkan kemudian mengirimi Arthur foto-foto acara resepsinya melalui Facebook. Ini membuat perasaan Arthur semakin sakit. Perlu beberapa bulan bagi pria itu memulihkan keadaan. Hanya orang tua dan sepupunya Laima yang terus memberikan kekuatan bagi pria ini untuk tetap memiliki semangat dan yakin bahwa yang terbaik akan datang untuknya disediakan oleh Tuhan. Hingga 1 tahun kemudian kelihatannya hati Arthur masih kepada Irka saja. Sesekali dia mendatangi rumah wanita itu yang ada di Riga, tapi selalu kosong. Bahkan Arthur buka-buka akun Facebook mantannya itu dan melihat kemesraan Irka bersama suaminya yang kemudian diketahui bernama Krister Ozolins. Dia merupakan pengusaha muda dalam bidang perdagangan emas serta teman masa sekolah Irka sejak SD. Ini makin membuat kepala Arthur pusing. Sulit baginya melupakan Irka begitu saja. Terkadang orang tuanya kembali menjodohkan Arthur dengan sepupunya Laima, tapi tetap dia nggak mau. Sementara sang sepupu selalu dengan tangan terbuka akan menerima Arthur kapan saja. Tapi Laima ngomong begitu dengan nada bercanda. Nggak tahu juga isi hati dia sebenarnya bagaimana. Sampai pada hari Senin 10 Agustus 2020, suaminya Irka yang bernama Krister mengadakan acara family gathering bersama beberapa karyawannya di Taman Nasional Sajutu Valmiera. Sekitar jam 8 malam saat keliling daerah tersebut sendirian, Krister diserang oleh orang tak dikenal dalam kegelapan. Beberapa karyawannya sempat mendengar suara senjata api dan mencari Krister. Namun sayangnya pria itu kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa dengan luka peluru di bagian dadanya yang mengenai jantung. Dia menghembuskan nafas terakhir di usia 33 tahun. Hal ini membuat sang istri Irka sedih mendalam, apalagi mereka belum memiliki anak. Rasanya seperti disambar petir aja. Anehnya, polisi tidak berhasil mengungkap siapa pelaku atas penyerangan tersebut. Tidak ada saksi maupun CCTV kala itu karena kejadiannya di dekat sungai. Tidak ditemukan jejak apapun yang tertinggal. Kasusnya tetap dibuka waktu itu namun tidak ada perkembangan. Setelah kepergian sang suami dan kasusnya tidak terungkap, 2 bulan kemudian Irka pindah dari Valmiera kembali ke kota Riga. Bukan untuk menemui sang mantan Arthur, namun dia merasa kota Valmiera terlalu banyak kenangan manis bersama suaminya yang dikhawatirkan bikin dia susah move on. Apalagi orang tuanya juga nyuruh dia pindah dari sana, takutnya si pelaku bakalan ngincer Irka juga. Makanya per Oktober 2020, wanita tersebut kembali bekerja di Swedbank dan menempati rumah besar yang selama ini ditinggalkan begitu saja. Namanya juga berada di satu kota, lingkup kerjanya juga ternyata hampir sama. Arthur kemudian berjumpa lagi dengan Irka dan keduanya pun kembali saling ngobrol melalui SMS serta ketemuan di restoran. Wanita tersebut banyak curhat kepada Arthur tentang hal yang menimpa suaminya, sekaligus meminta maaf karena kemarin sempat meninggalkan pria itu tanpa kabar dan menikah dengan Krister.
Dia bilang karena waktu mudik tahun baru, sang ayah menjodohkan Irka dan dengan terpaksa wanita itu mau dinikahkan. Kelihatannya alasan tersebut masuk akal karena Krister pengusaha perhiasan juga, sama seperti bapaknya Irka. Makanya kemudian Arthur memaafkan wanita itu dan mereka pun menjalin asmara lagi. Kali ini Irka berani membawa Arthur ke rumah orang tuanya di Valmiera dan mendapat persetujuan untuk berumah tangga. Hingga pada hari Minggu 17 Januari 2021, akhirnya kedua sejoli ini menikah di kota Riga. Setelah resepsi, mereka tinggal di rumah besar milik Irka. Bahkan sang istri kemudian memperkerjakan beberapa ART, tukang kebun, dan supir di sana. Nampaknya itu menjadi hal yang membanggakan untuk Arthur, makanya dia minta izin kepada istrinya untuk mengajak orang tua serta sepupunya pindah ke rumah tersebut, karena memang masih ada kamar kosong di situ. Hal ini pun disetujui oleh Irka. Keluarga Krumina pun beramai-ramai masuk ke istana milik Irka per bulan Maret 2021. Mengingat Theodor dan Anyuta adalah orang-orang berpendidikan dan punya cukup banyak uang, agak aneh jika saya bilang mereka kemudian memiliki segudang permintaan kepada sang menantu Irka. Minta dibeliin mobil, perhiasan, bahkan maksa buat diajak jalan-jalan ke Perancis. Kesannya seperti orang norak, orang kaya baru. Namun Irka selalu memenuhi keinginan mertuanya itu. Setelahnya, sang ibu mertua Anyuta juga ikutan pensiun dan memilih di rumah saja menghabiskan waktu bersama suaminya Theodor. Kerjanya cuma nyuruh-nyuruh ART untuk melayani mereka terus. Nggak kalah heboh juga sang sepupu Laima mulai banyak tingkah, minta dibeliin mobil dan baju-baju baru, padahal dirinya saat itu sudah bekerja menjadi manajer supermarket. Bahkan dia sempat minta dibelikan paket tur ke Hawaii bersama 4 temannya kepada Irka. Waktu itu Arthur mengatakan kepada istrinya, "Turutin ajalah, kasihan Laima itu kan anak yatim piatu, nyenengin orang juga kan berkah buat kita." Walaupun keberatan, tetap semua dikabulin sama Irka. Lama-kelamaan nampaknya Irka mulai gerah dengan tingkah keluarga suaminya. Dia sempat curhat kepada temannya yang bernama Desma tentang apa yang dialaminya. Namun dia nggak berani cerita kepada orang tuanya. Takut sang ayah sakit memikirkan itu dan malah nyuruh dia untuk menceraikan Arthur. Makanya tetap ditahankan aja. Beberapa kali Irka protes juga ya kepada suaminya dan minta buat pisah rumah aja dengan mertua. Namun sang suami sepertinya tersinggung dan tetap beralasan ingin bersama mereka di masa tuanya. Hal ini jadi bikin Irka jarang pulang dan tidur di hotel karena mulai muak dengan kelakuan mertuanya. Tapi Arthur tetap cuek dan gak pernah mencari tahu di mana keberadaan sang istri kalau tidak pulang. Pada bulan September 2021, akhirnya Irka mengancam akan meninggalkan Arthur apabila mertua dan sepupunya masih tinggal di sana. Tentunya hal ini membuat suaminya kaget dan sedih. Irka selama ini dikenalnya sebagai pribadi yang lemah lembut. Kali ini sangat tegas. Mau nggak mau Arthur ngajak ngobrol dulu keluarganya, dan pada 10 September 2021, orang tua beserta sepupunya keluar dari rumah Irka dan kembali ke kediaman mereka semula. Setelahnya Irka merasakan kehidupan yang lebih baik, hubungannya bersama Arthur kembali romantis, dan pengeluaran kebutuhan rumah juga lebih sedikit. Walaupun sesekali Irka mendapat telepon dari ibu mertuanya yang suka marah-marah dan mengatakan dirinya menantu super pelit. Sampai pada hari Sabtu 2 Oktober 2021, pihak berwajib mendapat laporan dari warga yang menemukan tubuh tidak bernyawa seorang wanita di area jembatan Taman Nasional Kemeri, Kota Riga. Setelah diperiksa, diketahui bahwa tubuh tersebut adalah Irka. Hasil otopsi dan pemeriksaan polisi menyatakan bahwa wanita itu kehilangan nyawa karena terdapat 3 peluru di leher dan kepalanya. Tidak ada saksi dan tak ada juga CCTV di area sekitar kejadian, makanya polisi sulit melacak pelakunya. Hal tersebut tentunya membuat sang suami Arthur sedih dan tidak menyangka. Dia bahkan gak tahu untuk apa istrinya pergi ke taman tersebut sendirian. Hasil pelacakan telepon genggam Irka juga tidak ada dari nomor asing, kecuali dari nomor kantor dan suaminya sendiri.
Seminggu kemudian, pada hari Jumat pagi 8 Oktober 2021, polisi mendapat telepon dari Laima yang menyatakan perampok telah masuk ke rumah mereka serta melepaskan peluru kepada paman dan bibinya. Pak Theodore dan istrinya dinyatakan meninggal dunia di dalam kamarnya karena di dada mereka masing-masing terdapat 3 peluru. Isi kamar diacak-acak dan beberapa perhiasan hilang. Bahkan brankas juga terbuka dan isinya telah kosong. Saat itu polisi sempat mencurigai Laima sebagai pelakunya sebab tidak ada bekas dobrakan pintu atau engsel yang dibuka secara paksa. Namun kemudian karena alibinya kuat, dia sedang menginap di rumah temannya dan baru pulang pagi hari, polisi pun menghapusnya dari daftar orang yang dicurigai. Dari lokasi kejadian, tepatnya di kamar Theodore dan Anyuta, polisi mendapat jejak sepatu yang ukurannya besar. Mereka yakin pelakunya adalah seorang pria. Setelah diselidiki, ternyata ditemukan DNA dan sidik jari putra mereka Arthur. Tidak ada DNA orang asing lainnya. Namun justru hal ini bikin penyidik bingung, karena bagaimanapun juga Arthur kan sering pulang ke sana. Pasti DNA dan sidik jarinya bakalan ada di kamar itu. Seperti nggak mungkin dia pelakunya, mengingat Arthur anak satu-satunya yang menurut orang sangat berbakti kepada ayah ibunya. Namun polisi tetap menahan Arthur saat itu guna penyelidikan lebih lanjut. Di tempat lain, penyidik juga berhasil melacak nomor handphone Arthur, ternyata berada di kediaman orang tuanya saat malam kejadian. Pria itu membantah tuduhan dan bilang handphonenya memang ketinggalan sudah beberapa hari di sana. Tapi tetap saja detektif nggak bisa dibohongi saat mengatakan sinyal handphone Arthur beberapa jam sebelumnya ada di tempat lain. Jadi bohong kalau ketinggalan di sana beberapa hari. Bahkan kemudian terbukti juga sinyal handphone Arthur berada di Taman Nasional Kemeri saat tragedi menimpa istrinya Irka. CCTV jalanan juga merekam mobil Arthur menuju ke sana, lalu dalam jeda waktu 2 jam balik lagi. Inilah yang kemudian menjadi bukti kuat pihak berwajib untuk menangkap Arthur sebagai pelaku atas kejahatan yang menimpa istri dan kedua orang tuanya. Dalam masa berlanjutnya penyelidikan, kemudian muncul seorang wanita yaitu sahabatnya Irka yang bernama Desma. Dia membuat kesaksian pada polisi dengan menceritakan curhatan Irka selama ini kepada dirinya, tentang mertuanya yang rakus harta, tentang sepupu Laima yang suka bertingkah aneh, tentang suaminya yang jadi gila kekuasaan, minta duit terus, dan bahkan kecurigaan Irka tentang keinginan Arthur untuk melenyapkan dirinya. Kesaksian Desma diperkuat dengan puluhan SMS dari Irka yang sering curhat bahwa sang suami suka nelpon seseorang tengah malam sampai berjam-jam. Irka sempat menguping Arthur saat nelpon orang misterius itu, ngomongin uang, ngomongin racun, senjata, harta warisan, dan perceraian. Hal-hal inilah yang membuat Irka ketakutan beberapa hari sebelum kepergiannya dan berharap Desma bisa menolong. Makanya saat itu sahabatnya ini yakin bahwa Arthur adalah dalang atas hilangnya nyawa Irka. Sepertinya bukti yang dikumpulkan oleh polisi sudah cukup untuk menyeret Arthur ke pengadilan, walaupun dia terus saja membantah. Mau nggak mau karena terancam hukuman berat, akhirnya pria berusia 33 tahun itu pun mengakui dengan jujur dan menunjuk sang sepupu Laima juga ikut andil dalam semua kejadian ini. Bahkan wanita berusia 30 tahun itu adalah pelaku yang melepaskan peluru ke dada Krister, mantan suami Irka yang pertama. Laima sempat membantah, namun saat dirinya dipertemukan dengan Arthur, keduanya saling tuding, saling menyudutkan, saling tunjuk, bahkan saling menghujat satu sama lain. Dari sinilah polisi menyimpulkan mereka berdua pantas untuk dibawa ke meja hijau. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Menurut kesimpulan polisi dan kesaksian mereka berdua, sebenarnya semua bermula dari rasa sakit hati yang menimpa Arthur setelah ditinggal nikah oleh Irka. Sangat sulit bagi pria itu menjalani bulan-bulan pertama kehilangan kekasihnya. Di saat itulah, Laima mulai dengan serius menunjukkan rasa pedulinya dan Arthur merasakan kenyamanan itu.
tapi dia tetap tidak bisa mencintai Laima. Justru Laima kemudian menyatakan cintanya dan Arthur memanfaatkan momentum tersebut. Ada syaratnya kalau mau jadi pacar dia, yakni wanita itu harus menghabisi nyawa suaminya Irka dulu. Walaupun galau, beberapa minggu kemudian Laima berangkat ke Valmiera mencari tahu tentang Krister dan melakukan eksekusi di Taman Sajutu. Setelahnya dia kembali ke kota Riga dan kemudian resmi berpacaran dengan Arthur. Namun entah mengapa saat itu Arthur minta jangan bilang-bilang dulu kepada orang tuanya mengenai hubungan mereka. Yang ada, Irka malah balik ke kota Riga dan Arthur menikahinya. Tapi saat acara resepsi dilaksanakan, Arthur baru tahu dari ayahnya Irka bahwa sejak dulu Irka ini emang pacaran dengan Krister dari masa SMA dan gak pernah putus. Itu makanya selama 4 tahun pacaran dengan Arthur, Irka gak pernah ngajak pria tersebut menemui orang tuanya di Valmiera karena statusnya dia masih berpacaran dengan Krister. Mereka LDR dan justru Arthur adalah cowok cadangan selama ini pengisi waktu gabut di kota Riga. Makanya di awal 2019 Irka itu mudik bukan buat rayain tahun baru, namun memang mau nikah sama Krister. Tentunya fakta ini bikin Arthur marah dan mulai dendam kepada istrinya itu. Makanya dia sengaja mengajak orang tua dan sepupunya pindah ke rumah Irka supaya istrinya kesal. Sementara hubungannya dengan Laima masih terus berjalan secara diam-diam. Hingga si Laima ini gak tahan juga dibegituin, apalagi setelah Irka mengusir mereka dari rumahnya. Dia pun memaksa Arthur untuk menghabisi nyawa istrinya atau Laima akan buka mulut mengenai dalang utama atas kasus Krister dulu. Arthur ketakutan lalu menuruti permintaan Laima, kemudian melakukan eksekusi terhadap Irka di Taman Nasional Kemeri. Selain dia memang dendam kepada sang istri yang cuma memanfaatkannya dulu semasa pacaran. Sebenarnya Arthur sempat mengira bahwa dengan kepergian istrinya, otomatis dia akan mendapatkan rumah yang mereka tempati. Namun ternyata rumah tersebut atas nama bapaknya Irka, dan Arthur pun tidak mendapatkan apa-apa setelah istrinya tiada. Laima yang licik kemudian memaksa Arthur menikahinya, namun dia nggak suka kepada bibinya, ibunya Arthur yang sebenarnya selama ini cuma pura-pura aja ngejodohin mereka. Padahal sang ibu Anyuta yang mata duitan inginnya Arthur dapat istri kaya raya, bahkan sering menyepelekan Laima yang dia anggap boros, nggak bisa cari duit dan berbadan gendut. Makanya kemudian gadis itu pun menyuruh Arthur untuk melenyapkan ibunya atau Laima akan mengadu ke polisi bahwa Arthur adalah pelaku atas kepergian istrinya Irka. Setelah bergumul dan bolak-balik berantem, akhirnya pria itu pun menghabisi ibu Anyuta saat tidur dalam kamar. Sayangnya kemudian dia kepergok sama bapaknya. Arthur jadi panik kemudian menyerang ayahnya juga. Pada persidangannya di Pengadilan Regional Riga di awal tahun 2022, polisi berhasil mengetahui bahwa senjata yang dipergunakan baik terhadap Krister, Irka, dan kedua orang tua Arthur itu adalah milik Pak Theodor, ayahnya Arthur yang merupakan pensiunan tentara. Dan dari penyelidikan tambahan juga diketahui orang yang sering ditelepon sama Arthur tengah malam dan sempat didengar oleh Irka ternyata adalah Laima sang sepupu. Hakim Ineta pun pada hari Rabu 9 Februari 2022 membacakan keputusan akhir di hadapan semua saksi yang ada kala itu. Baik Arthur dan Laima dijatuhi hukuman penjara masing-masing 2 kali seumur hidup atas perencanaan dan tindak kejahatan tingkat 1 untuk kepergian 4 orang, yaitu Krister, Irka, sang ayah Theodor, dan ibu Anyuta. Dalam kasus ini keduanya akan berada di penjara sampai usia mereka habis. Bagaimana menurut kamu, siapa yang paling bersalah dalam kasus ini? Apakah Arthur, Laima, atau sang istri Irka yang memanfaatkan Arthur sebagai pacar cadangan kala dirinya menjalani LDR dengan Krister? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga
jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Jaga kesehatan kamu juga, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih.